kita itu yang ada. Nah, saudara mana tadi ketika ditunjukkan? Maka silakan bertanya, tapi tidak pulangnya. Jadi temukanlah apa. Jadi tidak ini Anda membantu kami menemukan apa sih sebenarnya. Itulah yang kami harapkan dari saudara. Jadi kalau cuma pertanyaan begitu, ngapain diulang? Jadi tolong jangan kemana-mana. Anda ada di situ fokus. Oke, kami lanjutkan ya. Ya lanjut, tapi jangan begitu pertanyaannya. Coba yang benar-benar. Kalau ulang-ulang capek kita tapi tidak ketemu. Ya, ayo silakan. Kami tidak mau kasih. Baik yang mulia, semoga berkuasa. Ya, kalau dia kami saya tidak mengajukan saya mengingatkan jalannya persidangan ini. Ya, kalau Allah tidak memberikan yang tidak seperti doa saudara, itu sudah menjadi ini. Ya udah, lanjutkan dengan pertanyaan. Siap, mulia. Terima kasih, kami lanjutkan. Tadi beberapa sudah ditanyakan oleh rekan saya tentang kerugian tindakan. Maka terakhir kali saya tanya kepada saudara saksi. Apakah saudara sering melihat Instagram orang lain? Apakah pernah saudara melihat Instagram orang lain? Pernah, tapi jarang. Melihat IG-nya anak ini sering saudara lihat? Enggak sering, Pak. Enggak sering. Oke, cukup kamu lihat. Kami lanjutkan. Silakan. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi di BAP poin 9 halaman keempat. Ya, halaman 4 poin 9. Kapan dan di mana saudara mengetahui bahwa yang dilakukan melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan nama saudara Paris tersebut adalah pengguna atau penguasa pemilik dari akun sosial media Instagram Asman dan Asman Nasution. Nah, di sini saksi menjelaskan pada bulan Juli 2022 postingan-postingan di Asman masih bisa dilihat dan diakses semua orang. Tapi melihat postingan-postingan Instastory akun Iklimah pada bulan Mei 2022, tapi postingan-postingan Instastory tersebut sudah dihapus oleh pengguna. Nah, pertanyaan saya adalah dari mana saudara saksi melihat postingan tersebut telah dihapus? Dalam kasus ini saya sering lihat postingan-postingan itu melalui akun Instagramnya sendiri, RS bersama ini, dan dia menginformasikan pada saya. Saya tahu. Berarti diinformasikan oleh anak pertiwi ya, bukan saudara saksi yang melihat bahwasanya Instastory tersebut telah dihapus, disampaikan oleh Nana. Oke, terus selanjutnya, apakah saksi sering melihat komentar-komentar baik tentang Hotman Paris? Apakah saksi sering melihat Kasus pencemaran nama baik yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Hotman dengan Rasman. Komentar tidak pernah baca ya. Terus kalau komentar-komentar yang buruk juga tidak mengetahui. Andai gini saksi, kalau misalkan kalau ada komentar atau berita buruk yang terkesan menjelekkan Hotman Paris di media sosial, saudara karena cukup. Tadi dia nggak pernah lihat komentar dan jangan seandainya. baik. Hanya apa yang dia tahu itu. Dia nggak pernah lihat, jadi cuma juga tanya. Baik ya. Jadi misalkan baik ya. Apakah saudara saksi mengurus media sosial saudara Hotman Paris? Tidak.
Saksi tahu siapa yang mengurus atau mengelola akun media sosial tersebut? Sudah tahu. Baik, dan saya cukup jawab. Baik, lanjutkan. Saudara saksi, boleh izin saya meminta yang postingan tadi untuk gosip ulang untuk menanyakan di kayak mana izin yang awal itu yang dikit. Kan kemarin ada konferensi baru ada yang mungkin. Oh, yang minggu. Iya, apa ini? Terima kasih. Saudara saksi, sudah melihat tayangan ini? Yang tadi sudah? Ya, ini. Saudara saksi, saya sudah menanyakan bahwa pendapat saudara saksi dengan gambar ini. Dia bukan saksi, jadi kalau tidak boleh menanyakan pendapat, ini saksi fakta. Jangan tanya pendapat. Nah, nanti kita sering sebenarnya ini tapi ini. Oh, jangan pendapat ini kan fakta. Siap tulis. Ya. Pahamin ya. Lanjut. Baik, yang saudara saksi lihat, terpikir apa di dalam gambar itu? Kalau yang saya lihat ini perlakuan dari pers yang akan mau dilakukan oleh Pak. Konferensi pers yang akan ditanya. Obrang. Dan juga pemberitahuan bahwa ada silakan. Oh, baik. Kemudian, saudara saksi, tadi saya mendengar saudara saksi menyampaikan bahwa Sudah cukup. sudah, terima kasih, sudah. Baik, saudara saksi tadi menyampaikan bahwa saudara saksi adalah jabatan sebagai office manager dan tidak terlepas dari sesekali mengantarkan atau mendampingi bos Pak Hotman untuk hadir ke setiap peristiwa atau acara. Melihat syuting. Betul, ya, dalam syuting. Betul. Dan dalam satu kali syuting itu, saudara saksi mengetahui bahwa saya sedikit mengingatkan saja bahwa tadi ada pertanyaan bagaimana hubungan Ibu Lima dan penonton pada saat itu terlihat seperti baik-baik saja, gitu saudara saksi sampaikan. Betul. Nah, terjadi hubungan itu sangat baik-baik saja. Nah, boleh sedikit saya membuka halaman saudara saksi bisa kalau membuka halaman 9. Ini hanya sebagian yang dari data berita acaranya. Saya cuma minta yang nomor 9. Di sini ada percakapan sedikit bahwa ada saudara wartawan dengan Hakim. Dan di sini banyak ada beberapa pendapat yang disampaikan adalah pertanyaan bahwa satu saja yang saya akan bacakan sebetulnya akan panjang. Di sini wartawan menanyakan pelecehan seperti apa. Dan Hakim menjawab fisik, verbal dan non-verbal. Kan yang selama ini saudara saksi ketahui, begitu hubungan itu baik-baik saja. Ya, baik-baik saja dan bahagia. Dua insan yang bahagia. Ya, tiba-tiba terpikir ada hal perkataan ini setelah itu ada dalam BAP. Itu seperti apa? Tiba-tiba ada perkataan seperti ini. Padahal baik-baik saja. Kalau saya pribadi Kaget ya? Kaget karena hubungannya memang baik-baik saja. Baik, terima kasih. Terus yang ketiga, saya coba
buka halaman 22, poin 26. Di situ yang paling saya tanyakan itu bahwa Rasman menuduh Hotman Paris mengambil klien, yaitu Dr. Jati. Jadi Yang baju kuning Pak Rasman. motivasinya juga adalah balas dendam. Itu adalah muatan di nomor 26. Dan tadi dalam keterangan saudara saksi pernah mendengar. Oh, saudara saksi tahu bahwa ada dugaan bahwa saudara Rasman dendam akan kliennya diambil oleh Pak Hotman, gitu ya. Nah, itu baik atau memang benar dalam percakapan dan kali kamu? Saya diceritakan itu bahwa Pak Hotman itu terima telepon dari Pak Nasution marah-marah di telepon. Oh ya. Ya. Jadi berdasarkan telepon. Ya. Telepon yang disampaikan oleh Pak Hotman kepada saudara saksi. Ya. Tapi bukan mendengar langsung. Tidak. Ada langsung. Ada di tempat itu tidak ya? Tidak. Hanya yang telepon saja lalu disampaikan dengan saudara saksi. Jadi kita Pak Hotman kan kita menawarkan kliennya dia ternyata itu kan menawarkan kerjasama sedikit sama Pak Hotman. Baik, berita itu, Iya. informasi itu berdasarkan background yang disampaikan dari Pak Hotman ke Saya. saksi korban. Jadi tidak dengar langsung. Oh, ya. Kemudian satu lagi saudara saksi. Di sini halaman 4, poin 10. Selama ini saudara saksi melihat video itu berdasarkan atas lihat-lihatnya dengan saudara saksi Hana ya, lihatnya dari sekitar. Ini yang akan saya tanyakan, poin 10. Ini ada pertanyaan. Apakah saudara mengetahui siapakah pengguna atau penguasa atau pemilik dari akun dari sosial media Instagram atas nama Rasman Nasution? Nah, saudara saksi jawab, dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu pasti siapakah penguasa atau pemilik dari akun dari sosial media Instagram atas nama Rasman Nasution. Kalau itu maksudnya bagaimana ya? Satu sisi memang saudara saksi tahu, tapi di poin 10 ini saya tidak tahu pasti siapakah Instagram itu. Itu maksudnya gimana? Yang saya maksud itu, kan saya lihat akun Instagram Rasman Nasution. Ya kan, yang saya tidak tahu pemiliknya siapa. Setelah saya melihat postingan, baru saya lihat kan saya tahu Pak Rasman Nasution. Jadi saya tahu bahwa itu pemilik penguasa akun Instagram Rasman Nasution itu ya dipastikan Pak Rasman Nasution. Betul, memang sebaiknya harusnya tahu dulu baru. Bu, PH, masih itu pertanyaan itu ya. Sudah, terima kasih. Sudah. Jadi kalau kita ini fokusnya itu adalah pertanyaan. Ya, kesimpulan kamu nanti kemudian aja. Kita akan batasi. Siap. Itu masih pertanyaan sedang itu jawabannya masih menunggu. Siap. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Izin mengajukan pertanyaan. Saudara saksi waktu diperiksa di Baris ini foto dan postingan yang dihadirkan oleh penyidik. 5 sampai 6 ya. Oke, bisa tunjukkan kepada kami bahwa yang disampaikan oleh penyidik atau yang diperlihatkan oleh penyidik itu kebanyakan ada kata dugaan. Nah, saya mau memastikan bahwa saudara memang mendengar ada kata dugaan atau tidak ada kata dugaan.
akhirnya saya dengar juga dan ada yang kira-kira berapa postingan yang ada kata diduga? saya lupa ya, 3. Pokoknya ada yang juga dan Baik. Kemudian saya mau flashback sedikit ya, bahwa saudara menyampaikan bahwa Bang Hotman Paris dengan dakwah kelima itu baik-baik saja, ya kan? Sepengetahuan saudara, hubungan baik-baik saja itu apakah sampai sekarang? iya, karena yang saya tahu Sampai sekarang ya, berarti hubungan baik-baik itu sampai sekarang berarti ya? iya. Pak Hotman Paris belum Kemudian, kelihatan Bang Hotman melaporkan di pengadilan Jakarta Utara. Pada tanggal 10 Mei untuk peristiwa tanggal 29 April 2022. Ketika peristiwa tanggal 29 April 2022 itu ada video conference ya, press conference YouTube. Nah, di situ ada terlihat saudara terdakwa dokteran dan terdakwa Ifli Makim. Nah, keduanya menyampaikan press conference bersama-sama dan jelas press conference itu bahwa perbuatan Bang Rasman itu adalah dalam rangka memberikan teguran atau somasi, karena di situ tercatat 7 kali 24 jam untuk datang menemui terdakwa doktoran. Nah, apakah peristiwa tanggal 29 itu Bang Hotman dan Ifli Makim juga baik-baik saja? Karena saudara menyampaikan sampai sekarang kan hubungan mereka baik-baik saja ya. Betul ya? Berarti di tanggal tersebut hubungan mereka juga baik-baik saja ya? Yang saya tahu itu yang saya ini memang ada apa-apa dalam mereka juga ada berita yang saya tahu gitu kalau mereka misalkan libur Nggak ada ribut-ribut, berarti baik-baik saja ya? Baik-baik saja dan sampai sekarang bahkan baik-baik saja ya? yang saya tahu. Ya, saudara tahu ya? Oke, cukup saya. Ada lagi? Yang saya tambahkan. Baik, saudara saksi tadi saudara saksi menerangkan bahwa di dalam postingan yang saudara saksi terangkan yaitu masing-masing tanggal 30, 29 April, 7 Mei dan 6 Mei itu terdapat kata juga sebahagian. Baik, itu tadi terdapat kata juga sebahagian maksudnya. Baik, selain kata juga, apakah dalam postingan tersebut saudara saksi mendengar secara langsung Pak Rasman atau terdakwa menyampaikan nama Hotman Paris Surabaya secara langsung? Ada. Ya, yang saudara saksi dengar itu di postingan tanggal berapa? Akun Instagram ya Rasman Nasution dan disampaikan Ya. Tanggal berapa? terakhir Ya, dia di situ menyebutkan secara langsung Hotman Paris Surabaya. Baik, silakan. bahwa asli-asli yang dihubungkan saudara Hotman Paris yang mendapatkan perlakuan dan tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, masih diduga telah melakukan mereka. Baik. Selain itu, di postingan lain, di postingan 29, saudara saksi ketahui yang saudara saksi ketahui yang menyebut Hotman Paris hanya di tanggal 30 April. Yang saudara saksi ketahui. Baik. Kemudian tadi ketika jaksa bertanya, saudara saksi menyampaikan bahwa saudara saksi melihat hubungan antara Hotman Paris dan juga Ifli
itu kelihatan mesra. Kemesraan yang bagaimana yang saudara maksud tersebut? Pada saat syuting di Trans Studio di Saro, itu selama syuting itu memang saya bersama Muhammad selalu berpegangan tangan. Yang saya lihat ya. Dan saya ada persaingan di antara para asli itu untuk berebut rekam Muhammad. Baik. Itu saja. Yes, Kemesraan mencium, apakah pernah saudara lihat? ya. Tidak pernah. Hanya sampai pada pegangan tangan. Ya.